Assalamualaikum Sobat Manajemen. Welcome to Mantap. Mantap, Manajemen Talk and Podcast. Assalamualaikum Sobat Manajemen. Welcome to Mantap. Mantap, Manajemen Talk and Podcast. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Welcome to Mantap. Mantap, Manajemen Talk and Podcast. Assalamualaikum Sobat Manajemen. Welcome to Mantap. Mantap, Manajemen Talk and Podcast. Assalamualaikum Sobat Manajemen. Welcome to Mantap. Mantap, Manajemen Talk and Podcast. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, Assalamualaikum Sobat Manajemen. Bagi Mantap Manajemen Talk and Podcast. Kenalin nih, aku Agnia. Kali ini aku akan nemenin kalian dari awal sampai akhir. Dan tentunya aku nggak sendirian. Di sini aku bareng partner aku. Halo guys, di sini saya bersama Rafli Medika. Kali ini saya dan Salsa Agni akan membantu kalian atau menemani kalian dari awal sampai akhir berbincang-bincang mengenai dunia perbankan itu seperti apa. Gimana nih kabarnya? Udah lama ya? Iya nih, alhamdulillah kabar dari Rafli baik. Gimana nih kabarnya dari Agnia? Alhamdulillah baik juga. Jadi Nah. sini kita mau ngobrolin tentang perbankan kan ya. Ngomong-ngomong nih, bentar lagi kita kan lulus ya, udah semester 6. Iya. Raffi sendiri mau ngelanjutin kemana sih nantinya? Nah, kalau plan Rafli dari sekarang sih atau cita-cita Rafli ingin memiliki usaha gitu ya, ingin terjun di dunia industri itu gimana? Nah, kalau dari Agnia sendiri udah lulus ingin jadi apa sih? Rencananya sih ya pengen bikin usaha sendiri gitu kan. Seru aja gitu kali ya. Agnia ini udah di semester mengambil konsentrasi apa nih kalau boleh tahu? Aku sendiri kebetulan ngambil pemasaran nih. Kamu sendiri apa nih, Pri? Kalau aku di sini ngambil konsentrasi keuangan. Nah, sebelumnya Agnia ketika udah lulus di konsentrasi keuangan, di konsentrasi pemasaran, dari Agnia ingin langsung terjun kemana sih? Bekerja di mana, ngelanjutin karirnya di mana, selain memiliki bisnis gitu. Sampai sekarang sih jujur ya belum kepikiran ya mau kemana-kemananya. Cuman ya masih kepikiran itu sih pengen punya usaha sendiri nih. Kalau Raffi gimana? Nah, kalau misalkan Rafli ketika nantinya udah lulus di konsentrasi keuangan, melanjutkan karirnya tuh yang tadi Rafli bilang ingin terjun langsung di dunia industri atau memiliki usaha sendiri. Tapi tidak dari situ, Rafli juga ingin terjun di dunia perbankan gitu. Pas banget ya sama obrolan kita sekarang nih. Nah, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu,
Mantap ini episode keberapa sih, Teh Agni? Sekarang ini kita ada di Mantap episode 19 nih. Di Mantap sekarang kita temanya karir, terus judulnya Career Path in the Field of Banking. Wah, berarti kita tuh ngobrolin seputar di dunia perbankan gitu ya. Iya, betul banget nih Kang Raffi. Berarti di sini tuh di episode 19 tuh tindak lanjutnya dari episode ke-14 gitu ya. Ya, betul banget. Yang berjudul tentang sudah lulus mau jadi apa. Betul gitu, ya Agni? Betul banget, Fli. Oh iya. Ini teman-teman mahasiswa atau fresh graduate yang ingin melanjutkan karirnya di dunia perbankan, bisa nih kita dengerin langsung tanya-tanya dengan narasumber kita yang sekarang. Nah, narasumber yang sekarang tuh ada siapa sih? Narasumber kita sekarang itu Pak Rezi Muhammad Taufik Permana, SEMAB. Kebetulan beliau sudah pernah berpengalaman di dunia perbankan, Kang Raffi. Gimana sih lulusannya dari mana? Terus kok bisa sih kerja di perbankan, dari kapan kayak gitu, Pak? Oke. Baik, mungkin mengawali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Ini dimanapun teman-teman berada nih, berarti karena kan tidak menutup kemungkinan bukan hanya panitia ya yang terlibat langsung gitu ya. Berarti kan ada teman-teman yang lain nih. Nah, semoga selalu sehat selalu ya. Mengenai perbankan kan ini menarik ya. Sempat dikontak Indri ya sebelumnya. Pak, bisa nggak untuk ngomongin terkait dengan bagaimana karir di perbankan gitu ya. Karir di perbankan menarik gitu ya, menarik bagi kita. Recording stopped. Bagi teman-teman yang memang punya passion di sini, ya cukup pelik gitu ya. Mungkin bahasan yang berbeda kali ya, Fli ya. soal passion. Nah, mungkin perbankan mungkin juga jadi passionnya ya, karena ngelihat orang mentereng dan segala macam ya, itu kan looks like-nya seperti itu gitu ya. Orang melihat sosok pekerja di perbankan ya memang harus seperti itu, siogianya memang harus seperti itu gitu ya. Oke, backgroundku S1 dulu di Maranatha ya, jurusan manajemen sama di jurusan manajemen. Kenapa ngambil dulu di Maranatha? Karena dulu mikirnya, inginnya, cita-citanya supaya punya akses yang cukup gitu ya, akses yang cukup untuk jadi seorang entrepreneur. Teman-teman tahu lah ya, teman-teman di Maranatha seperti apa ya, punya background-nya yang kayak gitu, yang punya orang-orang yang memang orang tuanya dulu terlibat di entrepreneurial yang cukup kental. Nah, makanya keterlibatanku dulu, oke, ini mungkin salah satu sekolah bisnis yang mungkin bisa menjadi batu loncatan buatku dulu gitu ya, dulu di S1 gitu lah. Nah, di S1 dulu sebelum ke perbankan itu cukup kalau mahasiswa seperti mahasiswa sedianya gitu ya, dulu lulus 3,5 tahun ya, sama lah ya, mungkin nanti teman-teman juga insya Allah akan lulus dengan tepat waktu gitu ya. Saya lain ya, yang teman-teman mau semester 6 atau sedang semester 6 sekarang atau sedang skripsi malah gitu ya, itu mudah-mudahan cepat gitu ya, dilancarkan, ada alang melintang, itu penting. 3,5 tahun dulu, lucunya sebelum masuk ke perbankan sebenarnya nggak pernah ingin masuk ke perbankan gitu, karena dulu satu industri yang aku paling hindari dulu gitu ya, ketika di 2013, jadi dulu aku lulus 2013 ya, itu industri perbankan yang malah aku sebenarnya hindari dulu gitu ya. Jadi itu menjadi option terakhir gitu loh, karena ke pekerjaan. Karena dulu kan tadi ya, tujuan awalku tuh pengen menjadi entrepreneur. Kalian harus terjun. Itu yang tujuanku ya. Jadi aku udah mulai screening, pas skripsi itu udah tahu gitu ya, bahwa gue mapping nih 100 perusahaan terbesar, mana 100 perusahaan terbesar di Indonesia yang pengen gue tuju. Nah, gue milih. Pertama industri otomotif gitu ya. Terus kedua industri migas. Ketiga waktu itu industri
apa namanya batu bara gitu ya. Jadi aku pilih 3 yang lagi hype pada saat itu gitu ya. Dan sampai sekarang mungkin masih juga gitu ya. Terus sambil coba apply. Jadi belum lulus, gue beraniin apply gitu loh. Jadi sambil berproses, itu sambil mencoba kenapa, itu menguji CV kita. Layak nggak sih kita dipanggil? Benar nggak? Karena satu hal yang paling dicari oleh corporate itu gimana kepercayaan diri kalian untuk melampirkan CV kalian gitu, atau untuk mengirimkan CV kalian. Sebagus apa sih CV kalian sudah dipersiapkan gitu. Itu yang akan dilihat, karena untuk menguji apakah kalian layak atau enggak, terlepas dari IPK kalian segala macam, dengan nilainya segala macam ya, itu nggak peduli lah soal itu, tapi company nggak akan melihat itu lebih dulu gitu loh. Karena nilai mungkin ya menjadi acuan, menjadi sebuah rujukan, tapi yang dilihat itu fully isinya gitu loh sebenarnya. Apa sih yang kalian lampirin di CV itu, dan kenapa kamu tuh bisa tertarik di job listing itu gitu. Nah, itu yang aku coba gitu ya. Jadi aku udah mulai coba, jadi sebelum lulus aku udah mulai coba masuk ke nge-apply ke beberapa company gitu. Jadi sambil berproses. Jadi pada saat sidang itu ketika ditanya udah punya SKL, ya udah langsung masukin gitu loh. Masukin lamaran ke beberapa company yang udah aku listing tadi dari 100 ya, dari 100 perusahaan terbesar. Jadi perusahaan yang nggak masuk 100 perusahaan terbesar, aku nggak apply, jujur deh. Ini kesombonganku gitu loh. Ini bukan apa ya, tapi kita harus punya harus punya confidence yang tinggi gitu bahwa gua layak sih sebenarnya bisa masuk di company itu gitu loh. Itu coba kalian belajar gimana cara menumbuhkan itu gitu loh. Jadi confidence-nya harus tinggi gitu ya. Confidence-nya harus tinggi untuk bisa 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 percaya diri untuk berkompetisi dengan yang lain gitu. Nah, mulai dari situ coba nge-apply gitu ya ke beberapa company, panggil ternyata dan dulu di supporting banget di kampus gitu ya, bahwa ada job fair lumayan besar, lumayan gede gitu ya. Jadi datangin company langsung tes di situ dan segala macam. Ya berproses aku nyoba di Unilever, aku nyoba di Astra International, terus nyoba di Vale International, terus nyoba juga BPS Pertamina, aku cobain. Semua berproses gitu ya. Jadi pada saat itu berproses sampai ke aku coba juga waktu itu nyobain iseng untuk udah coba gue satu nih perbankan, karena masuk listing 100 perusahaan terbesar waktu itu. Karena waktu itu aku masuk kenapa masukin ke situ, karena aku lihat profiling company-nya oke, dia punya track record yang bagus gitu ya dari sisi financial capital dan segala macamnya. Aku cobain ya di situ. Jadi sambil berproses, waktu sambil berproses itu 2-3 perusahaan itu berbarengan sebenarnya tesnya gitu loh. Jadi tesnya tuh sambil berbarengan, Astra International, terus Unilever, sama ya salah satu perusahaan perbankan yang aku masuk ini gitu ya, yang waktu itu masuk gitu ya. Ini masuk situ. Nanti ketiga itu Unilever tahap keberapa ya? Tahap ketiga mau ke interview, udah keburu gagal duluan gitu ya. Udahlah gagal. Jadi kegagalan itu menjadi pembelajaran sebenarnya teman-teman. Karena kalian nggak akan pernah tahu gimana rasanya tes psikologi kalau nggak pernah dipanggil, benar nggak? Ya kan? Ya, nah, itulah makanya keberanian itu yang harus teman-teman coba bangun mulai saat ini gitu ya. Itu yang penting sih menurutku gitu loh. Unilever gagal, terus yang berproses yaitu company yang aku banking company itu sama Astra International. Jadi dua itu lagi berproses sebenarnya. Tiba-tiba yang ini keterima duluan gitu ya. Aku waktu itu melalui 7 tahap teman-teman. 7 tahap mulai dari seleksi
awal, seleksi berkas, CV gitu ya segala macam. Terus seleksi interview awal. Jadi interview awal tuh dari 3.000 orang itu setengahnya hilang. Waktu itu di Bandung ya waktu itu. Jadi aku masuk bukan yang level gradingnya untuk staffing ya, bukan, tapi aku masuknya manajemen train. Jadi itu berbeda levelingnya. Jadi kalau teman-teman masuk ke perbankan itu biasanya ada yang namanya programnya itu Officer Development Program gitu ya, atau ada nama-nama lain Brilliant Leadership Development Program atau apalah, intinya itu manajemen train lah ya. Manajemen train itu untuk orang-orang yang direkrut untuk menjadi pemimpin perusahaan masa depan gitu loh. Jadi untuk posisi top manajerialnya. Nah, aku masuk situ gitu ya. Jadi itu aku masuk yang untuk posisi di ODP itu. Nah, di ODP itu 7 tahap aku laluin. Ya, alhamdulillah waktu itu gitu ya. Alhamdulillah pada saat itu. Jadi alhamdulillah keterimalah waktu itu ya, dan sambil berproses itu aku masih nunggu nih secara internasional sebenarnya ya. Jadi kalau dari sisi competitive salary jauh sih sebenarnya gitu ya, itu bisa hampir setengahnya gitu ya waktu itu. Cuman wah ini gua harus decision nih, mana yang ngambil kan, mana ngambil yang duluan nih, mana ngambil yang punya chance lebih gede gitu loh untuk gua ambil gitu ya. Nah, pada saat itu ya udah gua coba ambil yang posisi itu di ODP, salah satu perbankan terbesar sekarang di Indonesia dengan jumlah labanya yang terbesar, dengan jumlah pekerjanya yang terbesar, jumlah asetnya yang terbesar, cabangnya ada di mana-mana, itu masuklah ke situ. Jadi singkatnya itu ya. Jadi dulu tuh agak unik dan hoki sebenarnya. Aku lulus 23 Oktober 2013 ya. Dan aku sign kontrak dan langsung pelatihan itu tanggal 27 Oktober 2013. Coba bayangin, cuman selisih 4 hari teman-teman. 4 hari dari wisuda, terus gue harus langsung pelatihan selama 13 bulan waktu itu. 13 bulan di Jakarta, di Ragunan. Itu lumayan cukup menggembleng stamina gitu ya. Wah, itu luar biasa sih, karena kita disiapin untuk menjadi pemimpin masa depan gitu ya. Pemimpin masa depan artinya ekspektasinya akan tinggi. Aku dulu bersaing dengan anak-anak Brawijaya, anak-anak UI, anak ITB, anak UGM gitu ya, dan nggak minder. Gue dari Maranatha Pak, Bu ya, gue dari Maranatha yang ya punya apa sih, maksudnya kalau dari sisi universitas gitu ya, kalau dengan Brawijaya, UGM dan segala macam kan wah udah wow lah ya di ini. Tapi kita punya kepercayaan diri yang begitu kuat menurutku gitu ya, karena aku cukup percaya diri waktu itu. Wah, gue bisa kok kompetitif dengan orang yang lain, peduli amat ya mau lulusan mana, yang penting gue bisa gitu ya. Ketika ditanya gue bisa gitu, dan kita harus berprinsip itu aja. Terus kalau kalian seperti kalian gitu ya, yang teman-teman ya condongnya ya, kita kan ya nggak ini juga tidak menampilkan bahwa kita dari universitas swasta gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya punya kepercayaan diri yang cukup tinggi, itu jadi modal sih menurutku gitu. Dan itu terbukti, trust me, itu terbukti gitu loh. Itu terbukti buat aku menapaki karirku di perbankan lebih 7,5 tahun ya, 7,5 tahun sebelum aku cabut dari perbankan itu. Nah itulah, jadi awalnya seperti itu ya. Jadi ya kurang lebih itulah ya yang bisa aku ceritain gitu ya. Di awal aku masuk ke program ODP-nya atau manajemen train-nya di salah satu perusahaan perbankan terbesar itu, berproses. Jadi luar biasa lah ya. Dari 3.500-an orang kalau nggak salah waktu itu, yang diterima dari batch-nya Bandung itu hanya pas batch-nya aku tuh cuman 15, nggak 15 ya, ada sebenarnya kan dibagi beberapa batch ya, aku lupa, tapi intinya cuman
sekitaran kurang dari 50 orang gitu loh. Di Bandung ya, di Bandung only. Jadi kan 1 banding berapa ya gitu loh. Dibanding 3.500-an orang, 50-an dibanding 3.500-an orang. Dan it's my record gitu ya. Ya itu apa? Jadi ya jadi keberuntunganku pada saat itu gitu ya, bahwa aku beruntung bisa berkesempatan bisa menapaki perjalanan pada saat itu yang banyak banget sih ilmu yang didapat ya di perbankan, khususnya karena aku masuk bukan di sisi staffing ya, bukan untuk jadi teller atau customer service, no gitu ya, bukan untuk itu, tapi higher than it gitu ya, lebih dari itu untuk levelingnya langsung, gradingnya naik ke naiknya langsung berapa tingkat dibanding mereka ya? 4 tingkat dibanding mereka gitu. Jadi kita fresh graduate nggak tahu apa-apa gitu ya, lulus gembleng 13 bulan, tiba-tiba langsung masuk ke cabang. Dulu di cabang dulu karena aku nggak kebagian dulu di kantor pusat ya, sebelum ke kantor pusat. Cabang tuh langsung selevel asisten manajer operasional dulu di cabang. Jadi cabang tuh punya struktur organisasi, kepala cabang, di bawahnya tuh asisten manajer operasional. Jadi aku langsung setingkat asisten manajer operasional yang anak baru kemarin gitu ya, gue nggak tahu apa-apa, langsung di setingkat seperti itu. Kurang lebih itu ya untuk dia awalan yang cukup panjang gitu ya, untuk setidaknya ya awal menapaki karirku seperti itulah di perbankan dulu sebelum berproses waktu ya sampai ke 7 tahun gitu mungkin. Balik lagi apa sempat disinggung juga nih, Bapak bilang katanya ngeranking 100 perusahaan. Boleh nggak sih Pak kita minta tips and trick buat gimana sih Bapak ngeranking 100 perusahaan itu, dari kriteria, dilihat dari apa gitu kriteria. Oke, menarik nih Salsa. Kenapa, pertanyaannya mungkin gini dulu ya. Kenapa harus meranking 100 perusahaan terbaik gitu ya? Dulu aku ya. Jadi jawabanku dulu kenapa harus seperti itu? Karena gua harus bisa kompetitif dibanding yang lain. Gitu loh. Jadi gua pengen punya salary, punya penghidupan gitu ya, punya taraf hidup yang dan belajar dari orang-orang yang memang kompetitif gitu loh. Makanya ngambil dari 100 perusahaan terbaik di Indonesia. Nah, 100 perusahaan terbaik Indonesia sebenarnya segampang lihat di Forbes gitu loh. Lihat di Forbes gitu ya, di Forbes Indonesia kan akan kelihatan tuh 100 atau 500 atau Fortunes-nya Indonesia lah ya, kan kalau 500 Fortunes kan di dunia gitu ya. Nah, kalau mencoba lihat Fortunes-nya di Indonesia siapa aja, itu akan bisa kelihatan mulai dari market capital-nya gitu ya, atau mungkin dari labanya, atau dari share-nya, nanti bisa banyak parameternya sebenarnya. Tapi intinya ketika teman-teman bisa melisting 100 perusahaan terbaik di Indonesia sebelum mau masuk kemana-mana, itu bisa tahu dan bisa melihat apa sih yang dibutuhkan dari 100 perusahaan terbaik itu. Contoh nih ya, misalkan PGN gitu ya, perusahaan gas negara gitu ya. Perusahaan gas negara kan salah satunya lah ya masuk di BUMN yang terbesar juga kan setelah Pertamina di migas ya. Nah, dia butuhnya orang-orang seperti apa sih? Kan kalian akan berseluncur kan sebenarnya. Kalian akan berseluncur, si PGN itu dengan kita lulusan manajemen itu membutuhin orang yang dengan IPK-nya sekian, punya communication skills, punya apa segala macam. Wah, gua masuk nih. Gitu loh. Nah, dari situ udah kelihatan gitu ya. Jadi teman-teman bisa men-screening dari sisi itu sebenarnya gitu loh. Terus kalau misalkan ke Astra International kan banyak kalau Astra Internationalnya kan nanti kalau masuk ke manajemen trainnya Astra International, dia biasanya nanti akan dipecah ke company yang lainnya ya, bisa di Bank Permata, bisa di FIF, bisa di mana-mana ya, bisa Astra Honda Motor dan segala macamnya. Itu bisa mungkin atau nggak mungkin selalu di Astra Internationalnya di Jakarta ya. Tapi bisa ke anak-anak perusahaan yang lain. Nah, itu akan bisa kelihatan, gue mau jadi asisten manager sales area misalkan gitu loh. Atau di HM Sampurna pengen marketing eksekutif misalkan gitu loh. Kita akan tahu kan, marketing eksekutif ini ngapain ya?
kerjaannya gitu ya. Kenapa harus sampai punya SIM A gitu loh. Kenapa harus sampai ke high pressure dan segala macam. Nah, itu kan itu bisa menjadi tahu dari sisi itu sih sebenarnya. Dan akan lebih enaknya lagi kalau dengan 100 perusahaan terbaik, yang dulu aku kepikirannya apa coba? Kalau punya anak, lahirannya dibiayain kantor. Itu aja. Gitu. Karena coverage kesehatan tuh nggak semua perusahaan bisa ngasih. Benar? Betul. Kan hanya perusahaan yang kompetitif yang bisa ngasih itu dengan asuransi yang fully cover gitu loh. Ya kan? Itu yang jadi kita diperah secara tenaga gitu ya. Tapi gue juga harus dapetin benefitnya dong. Gitu ya. Benefitnya apa? Ya kalau aku mikirnya selalu kesehatan gitu. Jadi aku pikir kalau mau masuk perusahaan, mana perusahaan yang ngasih fully covered soal kesehatan. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan kita sakit. Lahiran aja habisnya, aku aja baru lahiran kemarin ya, dan biaya sendiri lagi ya. Ya itu kerasa banget ya. Jadi setelah dulu dibiayain kantor, terus kan lahiran anak kedua dan ketiga nih, itu kerasa banget gitu loh. Jadi hampir habis ya sekian lah gitu ya, sekian puluh gitu ya, sekian puluh juta. Wah, gila gitu ya. Karena kan nggak pakai coverage dari pemerintah gitu ya. Tapi ya itu ternyata lumayan juga ya ternyata gitu. Nah, kan ternyata memang cukup gede gitu loh. So kalau mau benar-benar di hijack gitu ya, atau dilirik dengan company-company itu, kalian harus screening dulu menurutku gitu. Harus screening tuh ya lihat si company ini tuh punya apa sih yang dibutuhin sih sama mereka gitu. Oh pasti dia akan ketika apa yang ingin dibutuhin sama mereka kan mereka akan launching job postingnya dong, ya kan? Launching job postingnya itu di bagian apa. Nah, apakah kalian tertarik nggak sih di area-area itu gitu loh? Nah biasanya kalau selain manajemen train kan biasanya notice pertama tuh requirement-nya minimal punya pengalaman gitu ya. Ya kan? Nah biasanya teman-teman mahasiswa fresh graduate itu nggak berani untuk take apply di situ. Padahal gitu ya. Itu change sebenarnya gitu loh. Itu tuh kesempatan. Jadi peduli amat lu mau punya experience atau enggak, lu apply dulu aja ketika lu suka tahu kerjaannya akan seperti apa, kebayanglah setidaknya ya kerjaannya akan seperti apa, terus kamu berani, kamu punya kepercayaan diri, ya kenapa nggak nge-apply gitu loh? Karena takut, karena requirement-nya nggak comply gitu ya. Nah itu something wrong sih menurutku. Jadi kalau aku tuh modelan preman gitu ya ibaratnya, ya udah nggak peduli gue lihat requirement-nya, gue apply aja, dan ternyata tuh dipanggil. Serius, dipanggil gue. Jadi itu dipanggil. Nah itu kan berarti kan HR kan nggak ngelihat soal requirement-nya harus dipenuhi dulu. Itu urusan belakangan kan gitu loh sebenarnya. Jadi ketika lu punya kompetitif, CV-nya udah ready, punya percaya diri yang lebih baik, so kenapa nggak nge-apply gitu loh. Itu aja. Gitu. Gitu. Berarti dengan tadi dari 100 perusahaan yang Bapak pilih, terus dan akhirnya Bapak diterima di dunia perbankan. Nah, ini kan teman-teman di forum YouTube juga penasaran gitu. Di sini ada apa sih? Ada berapa posisi sih di dunia perbankan ini? Kan kita tahunya juga dengan pasti ketika kita ke bank berhubungan dengan customer service atau teller. Nah, di perbankan ini ada berapa posisi sih Pak? Ya, oke. Jadi kalau mudahnya aja ya. Yang mudahnya untuk kita tangkap, kalau secara open hire-nya itu banyak banget sebenarnya open hire untuk posisi-posisi di perbankan. Tapi top hire-nya itu ada di manajemen train. Jadi di manajemen train or officer development program namanya ya. Kalau untuk di perbankan itu top hire-nya, kenapa? Karena itu untuk merekrut talenta terbaik gitu ya, talenta terbaik untuk menempati posisi-posisi manajerial nantinya.
Posisi manajerial itu minimal nanti ketika udah selesai ODP-nya, train ODP-nya, kan namanya manajemen train ya. Jadi kalian itu direkrut selama 1 tahun itu sebagai trainer. Trainer ya, bukan trainer, melatih ya. Trainer. Jadi sebagai trainer untuk dilatih sama si perbankan itu all skills di perbankan. Gitu ya. Dulu aku 13 bulan itu mulai masuk ini di ODP dulu ya, cerita di ODP dulu. Di cerita di ODP itu mulai bulan pertama sampai bulan ketiga aku belajar soal operasional perbankan. Jadi all operational perbankan aku belajar gitu ya. Mulai dari cara ngitung duit, mulai dari cara cara buka rekening, terus mulai dari cara buka deposito, mulai dari cara masukin tarik kas ke BI, transfer ke BI, perputaran kas antar bank itu seperti apa gitu ya. Terus gimana TKK, pertukaran kas antar kantor itu seperti apa. Jadi all operational perbankan aku ngalamin. Jadi aku ngalamin juga selama 3 bulan itu nganter duit ke ATM gitu ya, sama orang bersenjata lengkap gitu ya, polisi bersenjata lengkap. Itu ikut sampai ikut gitu. Tapi walaupun kita cuma ngeliatin doang, sebenarnya cuma jadi mandor aja. Oh, oke gitu ya, ngeliatin oh gini caranya gitu ya. Nggak ngerti gue ngisinya aja, kagak ngerti kayak gimana ya. Dulu nggak ngerti sih sebelum benar-benar praktek sendiri ya. Dulu nggak ngerti seperti apa. Jadi ngeliatin prosesnya. Jadi kita itu dilatih untuk melihat prosesnya gitu ya, melihat prosesnya. Terus aku duduk sebelah teller tuh ngitungin duit gitu. Di belakang teller, kalau teller dulu untungnya boleh diizinin dulu kepala cabangnya, karena ada beberapa bagian kepala cabang nggak boleh diizinin. Ngelihat di belakang teller itu cara ngitung duit seperti apa sampai nge-inputnya, bikin cek segala macam gitu. Terus lari lagi ke CS, ke customer service. Gimana cara ngadepin nasabah? Ngadepin nasabah, buka rekening kayak gimana? Harus berapa lama duduknya, harus kayak gimana? Kalau nyapanya harus seperti apa? Kalau udah diakhiri harus seperti apa? Itu ada guidance-nya ada. Kita belajar soal itu gitu ya. Nah, setelah 3 bulan diuji, ada namanya ujian klasikal. Jadi diuji sama penguji gitu ya, sama penguji minimal setingkat pimpinan cabang. Diuji kita. Jadi diuji kayak gini, interviewing. Jadi harus bikin report dulu, segambleng report gitu ya. Dikasihin, terus kita diuji. Jadi kayak skripsi lagi, kayak bener-bener bikin skripsi gitu loh. Bikin skripsi kedua lah gitu ya. Dibikin skripsi kedua. Sorry, terdisrupt ya. Oke. Terus setelah itu lulus gitu ya. Kalau lulus, kalau nggak lulus ulangi lagi. Jadi kalau nggak lulus 3 bulan lagi kita extend. Jadi kayak gitu ya dulu ya sistemnya kalau di aku dulu ya. Terus untungnya lulus pas waktu itu, selesai setelah ujian, interviewing segala macam, diuji lah apa gimana segala macam gitu ya. Nah 3 bulan berikutnya tentang operational credit. Nah belajar tentang MAK. MAK tuh Memorandum Administrasi Kredit dulu namanya. Jadi belajar gimana cara bikin MAK, Memorandum Administrasi Kredit, mulai dari cara kita lobbying ke nasabah, sampai ke bikin laporan keuangannya, sampai ke jadi menjadi perjanjian kredit. Itu belajar kayak gitu. Jadi kita belajar sampai itu ya. Jadi nagih juga kita belajar. Jadi nagih benar-benar nagih nih. Nagih dulu kan on the job training aku tuh 5 jam dari Medan. Itu namanya Kisaran kotanya. Jadi kota Kisaran 5 jam dari Medan, nagih sampai ke kebun sawit tuh 1-2 jam dari kota Kisaran, nagih ke kebun sawit segala macam, ada yang bawa parang, ada yang maki-maki segala macam. Wah, udah biasa lah itu ya. Jadi tahu gitu lah, oh gini ya kalau dikejar-kejar hutang itu seperti ini ya. Jadi kan tahu ya kayak gitu. Oh, ya itulah sampai mediasi segala macam kita ikut, itu berproses. Ujian lagi. Jadi ujian kredit, bikin MAK-nya, Memorandum Administrasi Kreditnya kita kasihin, terus kita diuji gimana cara spreadsheet-nya. Terus spreadsheet itu bahasanya apa? Bikin neraca, bikin laba rugi si nasabah. Kenapa kita ngasih kredit dengan angka segitu? Kenapa justifikasinya seperti apa segala macam? Kita belajar sampai situ. Gitu loh.
Nah, baru setelah itu kita ujian komprehensif. Dulu ujian komprehensif diuji sama direktur. Jadi aku diuji sama 3 orang direktur. Itu sama ujian lagi, kayaknya ditanya tentang operasional perbankan, ditanya tentang administrasi kredit segala macam. Baru ditempatin gitu loh. Itu prosesnya ya di Officer Development Program. Nah, di Officer Development Program ini kalau kalian masuk ke situ, kalian bisa gradingnya itu 4 level dibanding teman-teman yang ada di back office atau front office lainnya. Jadi kalian udah setingkat asisten manager sebenarnya, gitu loh. Dan kalian itu diharapkan bisa sampai naik ke level direktur atau minimal kepala divisi gitu loh. Jadi kalau secara struktur tuh kan yang paling diperbankan dulu di tempatku tuh dulu direktur, kepala divisi, wakil kepala divisi, terus ada kepala bagian, wakil kepala bagian gitu ya. Terus ada kalau di luar itu ada kepala cabang, kepala kantor cabang pembantu sampai ke asisten manajer. Itu manajerial ya. Pola manajerialnya seperti itu. Jadi diharapkan minimal sampai ke kepala divisi nanti sampai kalian pensiun gitu loh. Jadi levelingnya tuh aku udah tahu. Jadi kapan aku harus meraih grading. Dulu kan aku tuh kan kalau grading itu sama kayak pangkatan kita ya. Pangkat kita tuh ada kalau tentara mah letnan, kapten kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau kita tuh aku tuh dulu udah setingkat setingkat keluaran akabri ibaratnya gitu loh. Udah setingkat keluaran akabri, udah letu gitu ya, udah langsung letu. Jadi kalau mau ke jenderal itu kan udah tahu kan, oh dari letu harus ke mana dulu, ke letda, ke kapten gitu ya, terus apalah sampai jenderal gitu loh. Jadi udah tahu kan, levelingnya tuh udah tahu, kita udah tahu levelingnya seperti apa. Nah posisinya kalau di ODP itu bisa di mana aja, bisa di mana aja tuh artinya bisa di kantor pusat. Kantor pusat tuh kan banyak divisinya ya teman-teman. Jadi itu tuh managerial position semua. Kalau di kantor pusat ya kebanyakan ya. Jadi kalau di kantor pusat kebanyakan managerial position semua. Atau di kantor cabang. Nah, di kantor cabang itu kalian bisa jadi asisten manager minimal. Jadi, baik asisten manager operasional atau asisten manager pemasaran. Jadi kalian berurusan soal kredit. Nah, selain ODP itu ada juga yang jalurnya yang front office gitu ya, untuk customer service atau untuk teller. Nah, ini base-nya kontrak. Beda pekerja. Jadi ada dua golongan jabat, aku jadi lupa ya. Dua status pekerja gitu loh. Tiga status pekerja dulu. Pekerja tetap gitu ya, itu organik, pekerja kontrak, jadi berdasarkan kontrak waktu tertentu, dan pekerja outsourcing. Gitu loh. Jadi ada 3 leveling itu. Ada outsourcing itu berarti perusahaan yang lain gitu. Udah tahu lah ya perusahaan outsourcing seperti apa gitu lah. Udah hafal lah. Nah, kalau jalur lain itu ada jalur yang masuk ke tellers atau sampai ke CS. Level jabatannya ya cuma sampai situ. Jadi kalian hanya dikontrak berdasarkan waktu tertentu. Jadi kalau dikontrak misalkan di teller kalau nggak salah cuma maksimum tuh 5 tahun ya kalau aku nggak salah ya. Jadi maksimum tuh 5 tahun bisa pindah-pindah antara teller ke CS ke teller gitu loh. Dan nggak bisa naik kemana-mana lagi. Stop sampai situ. Gitu loh. Kecuali nanti ada job opening nantinya di internalnya. Nah, selain itu juga kalian bisa masuk ke jalur yang pemasaran. Jadi RM kalau sekarang bahasanya, relationship manager, atau kalau dulu tuh account officer namanya. Jadi kalau dulu tergantung ya. Jadi levelnya account officer retail atau account officer mikro. Nah, itu untuk area pemasaran. Dan juga area pemasaran yang lain ada yang namanya funding officer. Funding officer. Bedanya apa? Relationship manager sama funding officer itu kalau RM itu fokusnya ke nyari kredit. Gimana nyari nasabah kredit. Kalau funding officer itu gimana caranya nyari nasabah yang pengen nabung. Jadi kalian harus nyari orang-orang yang pengen nabung ke bank itu.
Itu funding officer. Nah, tapi sekarang fungsinya sih dibagi ya. Jadi ada beberapa company yang fungsinya sekarang kan beda-beda company-nya ya. Jadi kalau company-nya berbeda, mekanismenya juga berbeda. Tapi pada intinya itu ya. Jadi ada kalau mau masuk ke operational bisa masuk sebagai teller or CS di entry level gitu ya, di level di paling bawah, atau masuk ke RM atau masuk ke area marketing. Jadi saya ke relationship manager atau funding officer. Jadi itu yang bisa dimasukin di perbankan. Kayak gitu sih dulu ya pengalamanku yang masih keinget aja. Kan beda-beda sih ya masalahnya. Oke, berarti dengan berbagai banyak posisi di perbankan ini tuh cukup banyak gitu ya Pak. Ya, bukan sekedar hanya customer service. Yang kita tahu bukan sekedar customer service dengan teller doang. Gitu. Rumit sih. Jadi perbankan tuh kalau ya sedikit cerita ya. Perbankan tuh industri yang rumit sih menurutku. Kenapa rumit? Karena perbankan itu harus yang namanya GCG, Good Corporate Governance. Good corporate governance ini menandakan semua aktivitas di lingkup operasional perusahaannya itu harus transparan. Gitu. Transparan itu seperti apa sih? Artinya semua hal yang dilakukan oleh perusahaan, operasional perusahaan, itu harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara dokumen ataupun secara fisiknya. Ke siapa? Ke stakeholders. Stakeholdersnya siapa? Bisa direktur, bisa komisarisnya, pemegang sahamnya, ataupun auditor internal atau auditor eksternal. Gitu loh. Rumit makanya. Gini deh, jadi kalau ngomongin bank tuh nggak sekedar hanya nggak sekedar hanya terima duit atau ngeluarin duit gitu ya. Ya kan kalau kita ngelihat di yang awam kan seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau udah masuk ke kantor pusat ternyata bisnisnya tuh bukan hanya itu gitu loh. Ternyata ada money business juga. Money business tuh kalian ada ya satu namanya divisi treasury. Divisi treasury itu yang melakukan transfer pricing gitu loh. Istilahnya transfer pricing itu melakukan fungsi perbankan yang sesungguhnya gitu. Kenapa? Karena dia yang punya mekanisme bagaimana mentransfer dari cabang yang kelebihan dana ke cabang yang kekurangan dana. Kan kalau perbankan kan gitu ya. Benar kan? Kalau siklusnya perbankan kan di mana kan perbankan kan sebagai lembaga intermediary, benar nggak? Nah, Rafli ini orang keuangan nih, ya kan? Sebagai lembaga intermediary ya. Lembaga intermediary itu untuk bisa menstabilkan antara surplus nasabah sama minus nasabah gitu ya. Artinya surplus nasabahnya siap. Nasabah yang punya duit disalurkan ke nasabah yang butuh kredit atau yang kekurangan duit, benar kan? Nah, di situ letak fungsi perbankan seyogianya gitu ya. Seyogianya seperti itu. Nah, di treasury itu menurutku itu lebih challenging lagi sebenarnya. Jadi kalau kalian tuh harus punya analytical thinking yang benar-benar bagus gitu ya. Karena kayak bermain binomo ibaratnya mah. Ini jadi nyinggung itu ya. Jadi kayak bermain itu tapi versi benar-benar duit gitu loh. Versi benar-benar duit yang secara digital sebenarnya. Itu di divisi treasury. Jadi di kantor pusat juga ada yang divisi IT-nya, divisi marketing communication-nya, divisi akuntansinya, segala itu banyak banget sih sebenarnya. Jadi jangan hanya ngelihat karir perbankan tuh, kalian hanya ngelihat gua udah keren jadi teller atau CS. Jadi something wrong with you gitu loh. Menurutku gitu ya. Karena higher than it harusnya gitu loh. Kamu harus punya motivation yang lebih sebenarnya kalau mau masuk ke situ, karena di perbankan tuh banyak banget posisi yang bisa dikejar. Kalau kamu suka PR, public relation, ya kenapa nggak kamu kejar di kantor pusat untuk masuk ke PR-nya gitu loh. Ada kok itu jobnya gitu loh. Jobnya tuh aja gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dulu Bapak di
perbankan ini tuh menduduki posisi di mana sih Pak? Apakah awal masuk dunia perbankan Bapak dari awal masuk hingga akhirnya Bapak memutuskan jadi dosen itu di posisi yang sama? Apakah berbeda gitu Pak? Enggak. Karena aku masuk di Officer Development Program atau Management Train, setiap 2 tahun sekali pasti pindah posisi. Selalu. Karena kita sebagai penerus tahta kepemimpinan gitu ya, nggak boleh lebih dari 2 tahun ada di satu posisi. Di posisi tertentu ya. Jadi, tapi ada juga yang lebih dari 15 tahun, di 20 tahun, karena posisinya posisi spesialis. Tapi kita diciptakan untuk menjadi seorang generalis. Harus serba bisa. Jadi kita harus diciptakan harus serba bisa. Bisa ditempatkan di A, B, C. Jadi dulu pada saat awal pertama aku lulus, itu ditempatin di cabang Pasir Pengarayan namanya. Di 4-5 jam dari Pekanbaru. 4-5 jam dari Pekanbaru. Di Pasir Pengarayan, kota kecil, kalau nggak di Bandung atau di Jawa mah nggak akan lah ada kota yang sekecil itu ya, menurutku ya, nggak akan nemu lah kota-kota sekecil ini. Kalau kalian yang nggak pernah adventurean, waduh, nangis lah kalau di gaji nggak seberapa gitu ya, terus pulang juga susah segala macam. Nah, tapi itu yang menjadi tantangan sendiri sih untuk itu ya. Posisiku dulu langsung jadi asisten kepala cabang. Jadi langsung jadi asisten kepala cabang. Aku memanage operational harian dan juga aku menjadi corporate planning-nya tingkat cabang gitu. Jadi aku memetakan peta strategi cabang itu harus seperti apa sih? Oh, bulan depan gimana cara kita mau laba, kita harus eksekusi apa? Kita harus harus digedein kredit, kecilin tabungan atau segala macam gitu. Itu yang harus yang aku lakuin selama kurang lebih cuman 1 tahun. 1 tahun waktu itu. Pindah ke kantor wilayah. Di kantor wilayah Pekanbaru. Ke kantor wilayah Pekanbaru masuk ke corporate strategi level regional di kantor wilayah. Jadi pimpinanku langsung ke pimpinan wilayah. Jadi ngelewatin kabak nih, kepala bagian dulu. Ngelewatin kepala bagian, jadi langsung ke pemimpin wilayah. Pemimpin wilayah itu setingkat kepala divisi ya. Setingkat kepala divisi kalau di wilayah. Jadi langsung beririsan dengan strategi. Jadi aku menganalisa soal BPS gitu ya, analisa data BPS, analisa data BI, analisa data geographical, analisa neraca cabang-cabang. Aku waktu itu memuadahi berapa ya? 24 cabang gitu ya di Pekanbaru itu kalau nggak salah. Nah, itu menganalisis lah, jadi analis strategi gitu loh. Baru di situ 2 tahun pindah ke kantor pusat. Nah, pindah ke kantor pusat. Jadi 3 kali setelah melewati manajemen train ya. Ke kantor pusat masuk ke divisi service and contact center. Jadi divisi layanan dan contact center lah ya, divisi layanan dan contact center. Masuk jadi analis kontak center. Jadi menganalisis komplain nasabah. Kenapa nasabah itu komplain? Terus harus gimanain nasabah ini? Harus dibuatin aplikasi, harus dibuatin produk baru, harus dimatiin aplikasinya atau seperti apa? Itu yang kita lakukan analisa. Jadi kerjanya kayak gitu doang. Tapi lumayan sih ya waktu itu di kantor pusat itu ya, dari analis kontak center pertama. Terus setahun berjalan pindah posisi tapi di divisi yang sama. Beda bagian. Itu jadi Customer Resolution Center. Jadi aku itu menganalis dan memutuskan. Jadi aku memutuskan untuk mengapproval apakah kerugian nasabah itu dibayarin atau enggak.
Jadi kalau misalkan salsa nelfon nih, tarik tunai gagal, kan nelfon nih pasti ke kontak center kan. Tarik tunai gua gagal nih, ke debit ini gimana, ganti nih bang, ganti nih duit gua gitu ya. Nah aku yang memutusin itu tuh diganti atau enggak, bener nggak sih salsa ini komplainnya, itu datanya ada, real datanya. Jadi data transaction ATM, data tarikan kartunya, aktivitas kartunya, terus real time data CCTV segala macam kita cek. Waktu itu serumit itu gitu, serumit itu sampai kita cek, baru sampai kita bayarin. Itu aku mutusin itu. Jadi ada tim analisnya di bawah. Jadi dulu aku mensupervisi berapa orang ya? Hampir 50 orang di bawahku. 50 orang, ada 4 supervisor di bawahku yang analisa di Customer Resolution Center itu. Jadi terakhir di situ menganalisa itu, waduh, pelik lah di situ. Itu udah jenuh banget itu. Tiap hari depan komputer dari jam 8 sampai jam rata-rata jam 8 malam lagi pulang. Gila nggak? Dari jam 8 sampai jam 8 malam lagi. Senin sampai Jumat. Jumat pasti pulang aku ke Bandung. Jadi seminggu sekali itu pasti pulang. Pasti pulang. Jebol. Jadi 150.000 dulu kereta ya, 150.000 kali 3, 300.000 seminggu. Kali 4, 1,2. Nah, lumayan kan? 1,2. Ongkos doang. Nah, tapi itulah usaha yang harus dibayar ya untuk kalau ya harus membalanskan ya. Tadi balik lagi ya, semua pekerjaan pun kalau kita nikmati ya enak aja gitu ya sebenarnya ya. Tapi balik lagi, your purpose apa? Kamu harus punya tujuan, balik lagi gitu ya. Jadi kalau kamu nggak punya purpose, ya kamu akan seyogyanya akan menjadi dan seterusnya akan menjadi ibaratnya quote unquote kalau anak sekarang ngomongnya budak korporat. Karena ngapain sih gitu. Jadi harus benar ya, benar kayak influencer TikTok ngomongin work life balance gitu ya. Ya benar sih sebenarnya work life balance itu benar. Jadi kamu harus menyeimbangkan antara kerjaan dengan kehidupan sosialmu. Atau kamu nanti udah berkeluarga, kamu harus bisa menyeimbangkan itu. Karena rata, aku nggak tahu ya, tapi itu nggak ngomongin juga orang bank ya, tapi rata di perbankan waktunya memang akan habis di kerjaan ya, dan ada hal yang dikorbankan yang lain, ya keluarga. So your purpose di mana? Tinggal seperti itu aja sebenarnya. Jadi kalau nggak ada yang namanya nggak mengorbankan sesuatu, bullshit, nggak mengorbankan sesuatu. Pasti semua ada pengorbanan. Rafli dapetin salsa aja butuh pengorbanan, benar ya? Ya, iya maksudnya kalau mau gitu kan, kalau mau kan butuh pengorbanan, benar ya? Kan salsa juga nggak mau nerima kalau nggak butuh pengorbanan. Nah dari posisi Bapak yang tadi nih Pak, suka duka di posisi yang Bapak sempat duduki di perbankan itu, apa sih Pak? Terus posisi apa sih yang paling berkesan di Bapak sampai sekarang gitu? Yang paling berkesan sih dulu waktu di wilayah sih. Kenapa? Karena dulu aku langsung bersentuhan dengan kantor cabang dan juga kantor pusat. Jadi aku ada di tengah-tengah. Jadi supervisi kantor pusat itu seperti apa? Kita yang screening dulu, baru kita bisa deliver ke kantor cabang. Karena kantor cabang tuh nggak bisa nerima kebijakan yang mentah-mentah. Nah, semua ada di tengah-tengah. Kita ada di tengah-tengah nih. Nah, kita mikir gitu ya. Jadi ada kebijakan misalkan provisi naik sekian persen misalkan ya, untuk kredit retail misalkan gitu. Oke. Nah, di situ kita punya pengatur strategi nih. Oke, kita mau implementasiin ini harus seperti apa nih ke kantor cabang? Harus ngomongnya tuh seperti apa? Karena kalau dulu pas zaman di kantor tuh bahasanya kantor pusat tuh bahasa langitan. Karena orang-orangnya strategikal semua, nggak mikirin gimana di bawah tuh seperti apa, nggak tahu gitu loh. Jadi mereka tuh mikirnya, ya mikir yang penting ideal aja. Tapi kita nggak akan pernah tahu di bawah itu seperti apa. Nah inilah
enaknya organisasi gitu ya. Jadi kita ngelihat organisasi itu pas aku masuk ke kantor pusat gitu ya. Wah, bener ternyata gitu. Kantor pusat itu cuman memikirkan kebijakan yang itu dimau oleh kantor pusat aja. Tapi ada baiknya sebenarnya gitu loh. Ada side positifnya, tapi secara implementasi susah diimplementasiin di bawah. Orang di bawah itu di level kantor cabang ataupun sampai ke level kantor terkecil gitu ya. Itu tuh susah nerimanya karena culture-nya berbeda-beda. Orang kantor pusat itu digemblengnya, diterimanya yang orang ODP semua dong. Ya kan? Officer Development Program semua. Terus sementara orang di bawah itu yang leveling rekrutmennya ya paling bawah. Ya kan, gap itulah yang susah gitu. Nah, dulu di antar wilayah aku menyeimbangkan itu gitu. Jadi kita sama pemimpin wilayah itu punya strategi gitu ya. Gimana mendeliver itu. Jadi sampai ke kinerja ini tuh harus punya kiasannya atau punya arti lain gitu loh. Walaupun kinerja itu kan angka-angka ya, kalau perbankan jelas lah angka-angka ya. Kredit naik berapa, kredit turun berapa, simpanan naik berapa, simpanan turun berapa, selalu angka-angka. Ngomongnya nggak pernah yang tidak bukan angka, nggak pernah gitu. Tapi gimana si nilai-nilai itu tuh punya bunyinya gitu. Nah, itu yang aku lakuin ya. Itu yang aku lakuin dulu. Gimana cara membuat presentasi yang bisa diterima gitu loh, bisa diterima sama semua pihak ketika forum wilayah, ketika forum nasional segala macam. Itu yang menjadi menarik sih menurutku. Dan knowledge kita, analytical thinking kita benar-benar digali di situ. Wah, gua nggak pernah pengalaman gimana ngadepin kepala divisi yang punya background yang beda-beda gitu ya, punya kemauan yang beda-beda, kita harus nampung semua kemauan yang beda-beda. Wah, itu luar biasa sih. Jadi kalau mau try yang higher. Coba di development program. Bisa development program kalau mau coba gitu ya. Karena itu menjadi top karirnya di banking company. Jadi kalau lu nggak masuk situ ya lu nggak akan pernah jadi top. Trust me, nggak akan pernah jadi top. Kecuali lah lu bikin bank sendiri ya, bisa gitu. Kalau ya mau ada lah ya, nggak ada sih. Kalau sampai kepala divisi yang dari level bawah nggak ada. Jadi adanya cuma sampai pimpinan cabang, yang paling banter sampai pimpinan cabang. Kalau yang level dari bawah ya, dari marketing atau misalnya nggak pernah ada sejarah. Sepengetahuanku ya selama waktu di sana belum pernah ada yang bisa sampai kepala divisi, sampai di kantor pusat atau pemimpin wilayah, nggak ada. Gitu. Karena yang akan dipilih ya lu orang-orang ODP dulu, jelas. Gajinya setengahnya dibanding yang level di bawahnya. Gitu. Nah, Pak, untuk fresh graduate sendiri, kalau mau ngelamar di perbankan, posisi apa sih Pak yang paling banyak terbuka untuk fresh graduate? Kalau dari banking company-nya sendiri, yang perputarannya paling cepat ya sebenarnya ada di front office sih ya, sama marketing. Kenapa? Karena di front office kan tadi dia sistemnya kontrak base-nya. Base-nya kan kontrak kan. Nah, kalau di kontrak kan ya lu cuman dikontrak sampai 5 tahun selesai. Berarti setelah 5 tahun ya kamu harus cabut, nggak boleh, atau kamu harus ikut job posting yang lain, atau harus ikut rekrutmen tetap di perusahaan itu tapi dengan posisi yang lain, tapi kamu harus kompetisi lagi di situ. Ya kan? Kalau di marketing kebanyakan yang nggak kuat karena target. Gitu. Karena target kredit misalkan gitu ya, RM ini yang di RM. Yang di RM target kreditnya cukup lumayan gila sih menurutku gitu ya. Karena lu harus punya target udah mah target rupiah, target nasabah, belum target yang lain-lain. Dan kalau udah punya historical nasabah sebelumnya, ya itu harus di-maintain. Kalau ada nasabah nunggak, ada nasabah apa, ya itu yang harus di-maintain. Jadi kamu harus putar otak di situ gitu ya. Bagaimana memaintain nasabah lama, cari nasabah baru.
Itu di situ, challenging-nya di situ. Jadi biasanya kalau gendernya perempuan agak kurang di situ. Karena kebanyakan nggak cukup strength lah gitu ya dengan kondisi itu gitu loh. Tapi ada juga yang bisa stabil bertahan gitu ya di posisi itu. Tapi saya ingatku di beberapa wilayah dulu yang di cabang lah ya, di sampling di cabang-cabang. Ya kalau dari sisi gender, kalau dari RM tuh paling dari 10 orang RM-nya paling 1 atau 2 paling banyak ceweknya gitu. Karena ya itu pressure-nya tinggi. Dan kamu harus di press sedemikian rupa karena kan angkanya kan angka yang real, angka bulanan. Kamu ditarget secara angka bulanan. Kamu naik nggak? Target bulan ini ke bulan berikutnya. Nanti ada target triwulanan. Nanti target semesteran, nanti target tahunan. Target tahun ini dibanding tahun kemarin, achieve nggak outstanding-nya? Nanti ada namanya outstanding. Wah ini bukan kuliah sih, tapi jadi pelik sih kalau ngomongin soal targetnya. Jadi selain target nasabah, target duit juga, target itu ya lumayan cukup berat ya. Gitu. Nah Pak, di perbankan sendiri ini kenapa sih Pak suka banyak lowongan pekerjaannya gitu Pak? Ya itu tadi. Kenapa? Ya kan kenapa turnover-nya cukup tinggi? Karena pressure-nya juga cukup tinggi gitu lah. Pressure-nya cukup tinggi karena kamu dituntut untuk ya higher gitu. Terus kamu harus tumbuh tuh growth itu yang selalu diteriakin. Gitu loh. Jadi kalau mau kerja santai ya cukup 5 tahun. Jadi CS atau jadi teller, tapi selesai sampai situ. Lo nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gitu loh. Nggak boleh lebih dari 5 tahun. Karena looks-nya udah beda. Karena yang dicari kan yang fresh. Ya kan? Tapi walaupun masih ada sih yang masih dipertahanin ya 1-2 mungkin masih ada juga ya yang orang-orang lama gitu ya. Ya karena mungkin 1-2 hal efisiensi dan segala macam masih bisa dipertahanin, masih bisa di-extend 1-2 tahun, tapi kebanyakan nggak akan bisa lebih dari 10 tahun aja untuk di customer service or atau di teller ya, karena nggak boleh gitu ya, terlalu lama juga. Dan di teller pun gitu ya, kamu misalkan teller di cabang A nih, nah kamu di teller di cabang A itu nggak boleh lebih dari 2 tahun di teller di cabang itu. Jadi kamu harus move ke cabang yang lain atau ke unit yang lain gitu, ke unit bisnis yang lain misalkan. Kamu harus move, nggak boleh, karena berbahaya, fraudnya tinggi. Wah itu kasus fraudnya aku nanganin tuh kasus fraud ya, sampai miliaran Pak, ngeri. Dari teller sampai miliaran. Godaannya luar biasa karena celahnya banyak ya. Kalau kita ngomongin soal celah, jadi kalau kamu udah tahu triknya, itu gampang banget. Aku aja bisa kok nyolong waktu itu. Kalau mau niat nyolong ya, tapi pasti ketahuan. Nggak enaknya gitu. Jadi lu mau nyolong bisa, tapi pasti ketahuan. Nah, ketahuannya kapan? Bisa kapan aja. Bisa sekarang, bisa 2 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi, bisa nanti pas kamu mau pensiun. Gitu loh. Jadi pasti ketahuan. Jadi nggak ada yang namanya nggak ketahuan. Gitu. Pasti ketahuan. Karena sistemnya udah terjaga. Sistemnya tuh udah terjaga banget. Udah sampai serigid itu loh. Jadi pelaporan segala macamnya itu rigid lah. Rigid banget lah. Jadi makanya kalau mau belajar disiplin benar gitu ya, ya memang banking memang ngebentuk itu sih sebenarnya menurutku ya. Kalau ini sepengalamanku sih ngebentuk itu karena sampai dengan sejauh ini aku juga masih kalau misalkan berrapat atau segala macam gitu ya, berargumentasi segala macam, ya itu masih kebentuk gitu loh. Jadi kalau mau ngomongin sesuatu itu harus terstruktur. Kita mau ngomongin apa nih? Oke, ngomongin ini. Oke, goalsnya hari ini apa? Jadi jangan ada rapat dalam rapat gitu. Nggak boleh ada rapat dalam rapat. Jadi atau rapat monyet namanya. Jadi rapat hari ini rapat, besok rapat lagi ngomongin hal yang sama. Nggak bisa kayak gitu. Jadi itu nggak boleh lagi rapat-rapat kayak gitu. Gitu. Oke, gitu sih paling. Berarti dengan lowongan pekerjaan yang sangat banyak dan dari pressure itu tuh mungkin ada nggak sih Pak
tips and trick buat para mahasiswa atau fresh graduate yang ingin terjun di dunia perbankan gitu. Contohnya kayak Rafli sendiri gitu. Ketika nantinya Rafli lulus, apa sih tips and trick yang harus Rafli siapin buat nanti terjun di dunia perbankan ini gitu, Pak? Ya, tipsnya senengin pekerjaannya dan punya purpose sih. Jadi siapkan dan kamu prepare dan punya tujuan. Jadi kalau nggak punya tujuan, nggak punya sesuatu yang dituju, akan susah untuk mempertahankannya. Gitu loh. Jadi tipsnya itu aja sih, karena ya yang jalanin kan kalian juga ya. Jadi yang jalanin pasti akan, karena gini, setiap orang punya setiap permasalahan yang berbeda juga. Ya kan? Aku permasalahanku belum tentu sama nanti akan permasalahan Rafli pada saat Rafli misalkan masuk nanti ke banking company misalkan. Pasti akan berbeda karena iklimnya pun udah berbeda. Iklimnya udah jauh berbeda. Tapi yang namanya pekerjaan akan sama. Akan sama karena apa? Karena rutinitas gitu. Kamu akan berlatih rutinitas. Nah, makanya saat ini kalian tuh harus ya gimana teman-teman mahasiswa tuh belajar bagaimana melakukan aktivitas yang rutin gitu loh. Walaupun kan sebenarnya kita nggak seneng ya aktivitas yang rutin ya. Anak sekarang itu terkadang nggak seneng dengan aktivitas yang rutin kan. Jadi lu harus bangun jam, kan kalau bangun kan masuknya kan 7:30 ya. 7.30 loh. Yang nggak kayak Unis pasti 6.30 ya, tapi lebih fleksibel. 7.30 ya. 7.30 sampai jam 17.00. Kalau jam 17. Kebanyakan kan lewat. Kalau kayak posisi-posisi manajerial dan marketing pasti lewat. Pasti lewat dari itu. Gitu loh ya. Jadi letakkan purpose-nya sih. Letakkan kalian mau sampai mana. Makanya itu jauh lebih penting sih. Jadi menurutku gini ya, kalau soal industri, semua industri itu bagus, tapi pilih industri yang mature. Dalam arti ya kalian kompetisi dulu di industri yang benar-benar sekarang lagi hype gitu loh. Lagi hype apa misalkan sekarang? Apa ya? Teknologi atau oil and gas gitu ya. Ya coba kompetitif di situ. Gitu loh. Jadi supaya kalian terbentuk gitu ya dengan sendirinya, karena akan jauh lebih berbeda sebenarnya di teknologi. Wah, lebih agile lagi, lebih gila lagi sih. Aku dulu di kantor pusat juga kan kerjasama ya sama beberapa fintech ya. Luar biasa sih. Selangkah kita belum mikirin ya di perbankan, belum mikirin sistemnya kayak gimana gitu. Mereka tuh udah, Pak, bikin aja kayak gini. Wah, gila. Melabrak semua itu gitu loh. Jadi ya benar, disruption itu benar gitu. Karena mereka melabrak ya kayak Flip deh. Flip tahu kan Flip? Ya. Flip tahu kan? Ya kan? Ya kan gila kan itu kan. Itu model bisnis yang gila sih menurutku gitu. Nggak ada yang bisa mikir sebelumnya kan itu. Padahal kan sebenarnya itu tuh hanya kas penampungan gitu loh. Di back end-nya itu hanya kas penampungan. Ya hanya cuman pulling terus transferring. Only it gitu. Ya cuman itu aja, triggernya cuman itu aja. Dan bot yang mainnya bukan orang. Triggernya dari apa? Dari nomor rekening. Dari nomor rekening, udah langsung di program aja. Lu mau jalanin jam berapa aja segala macam, udah selesai. Bot semua gitu. Gila kan? Kayak gitu-gitu. Jadi ya kompetitif di industri-industri yang mature sih menurutku ya. Supaya teman-teman issuing-nya tahu ya kan, walaupun banking company masih bakalan hidup, tapi nggak serame dulu. Kenapa? Branchless banking itu udah digadang-gadang dan sudah terjadi. Artinya, orang semakin nggak dibutuhin. Orang di depan tuh semakin nggak dibutuhin. Trust me, coba ya. Makanya kalau nggak percaya nih ya, lihat BCA ya. Aku sebutin merek lah ya. BCA nih. Lihat BCA. Semakin ke sini, customer service-nya semakin berkurang. Dia menempatkan customer lain dengan apa? Mesin. Dengan sebelahnya telepon. Iya kan? Dan itu di-handle
semua langsung ke kantor pusat atau lewat IoT atau lewat apapun bentuknya. Orangnya semakin nggak ada. Teller mesin mesin hitung uang teller, tahu yang automatic mesin automatic teller mesin gitu ya, automatic teller mesin di BCA dan di beberapa bank yang lain yang udah implement. Itu kan gila ya, satu teller bisa ngeladenin 2 nasabah sekaligus, ya nggak? Yuk, store ya kan, masukin duitnya, udah selesai, only 2 or 5 minutes, gone, hilang orangnya, ya kan? That's industry 4.0 gitu loh. Jadi semakin ya, apalagi dengan fintech, dengan yang lainnya, apalagi dengan GoPay, OVO, dan mungkin nanti ada hadir beberapa payment service dengan Kris aja. Sebenarnya Kris, tahu kan Kris ya? Bukan Kris Pati ya, Kris QRS gitu, QRS ya kan? Itu dengan itu aja semua bisnis proses itu tercut hampir setengahnya gitu loh, teman-teman, untuk transfer pricing-nya. Di Kris itu transfer pricing-nya 0 MDR-nya. MDR itu namanya merchant discount rate. Jadi merchant discount rate itu kalau teman-teman sebagai merchant, sebagai penjual mau masang, kalau kan biasanya kan ada mesin edisi nih, electronic data capture ya, terus mesin gesek gitu ya, mesin gesek untuk transaksi. Nah, kalau kamu punya mesin itu, setiap transaksi kamu akan dipotong potongan untuk bank 0,025 atau sampai 0,5 gitu. Nah, di Kris itu MDR-nya 0. Gila, bayangin nggak? Jadi bisnis prosesnya itu udah sangat di-cut. Di bank nggak dapat apa-apa. Nggak dapat fee. Gila nggak? Dengan Kris, orang mau pakai Shopee Pay, mau pakai GoPay, bayarnya di rekening BCA, ke rekening BCA, gratis. Gila nggak? Coba. Jadi kita mau nempatin duit. Aku aja sekarang. Aku punya Shopee Pay punya. Terus OVO punya. Terus apa lagi ya? Payment gateway ya. Bank Jago punya. Blue Digital punya. Semua yang berbau digital aku ikutin gitu ya. Dan Genius aku punya gitu ya. Aku manfaatin apa? Fee transaction-nya. Gratis transaksinya. Ya nggak? Ya kita nggak mau rugi dong. Bener nggak? kan pasti nggak mau rugi. Orang semakin nggak mau rugi gitu kan. Dengan fee transaction-nya. So, bisnis prosesnya udah sangat ini, dan makanya itu. Jadi cita-cita kalian tuh harus selangkah lebih maju gitu. Selangkah lebih maju tuh jadi jangan ngelihat wah, kerja di banking company bagus, gaul, mentereng, gajinya gede, disukain banyak orang gitu ya, segala macam. Nah, bukan hanya itu gitu ya. Tapi ya harus lebih dari itu gitu. Jadi lihat tuh di belakangnya kerjanya gue ngapain ya, terus berapa value-nya yang gue dapat benefit apa aja, dan gue senengin nggak ya pekerjaannya atau enggak gitu. Nah, Pak, sedikit balik lagi ya, Pak. Ada yang kelewat nih. Jadi, dulu waktu Bapak kerja di bank ini dapat fasilitas apa aja sih, Pak? Kalau boleh tahu. Fasilitas. Gaji itu rata-rata sampai 26 kali setahun. Oke. Gede kan? Kan setahun cuma 12 kan? Nah, aku dapat 26 tuh. Nah, kali tuh. 26 kali ya. Terus fasilitinya dulu sampai dapat laptop, dapat kendaraan operasional pada saat waktu di cabang ya, itu juga dapat. Kalau di kantor pusat nggak dapat karena hanya setingkat kepala divisi yang dapat ya kalau di kantor pusat. Terus apa lagi ya? Insurance sih yang paling ini. Insurance, DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Insurance sih yang paling aku highlight ya, karena kita fully covered gitu ya. Jadi kalau teman-teman sakit, biaya rumah sakitnya 150 juta, ya dibayarin sama kantor gitu.
tapi kan nggak mau sakit. Gua pakai juga cuman buat anak pertama aja lahiran. Kesananya nggak dipakai lagi, nggak ada pakai yang lain-lain. Ada sih, ada istri pernah juga ya pakai, tapi ya itulah apa benefit yang paling aku rasanya paling bermanfaat di health ya, di insurance itu yang paling bermanfaat. Oke, gimana nih Fli? Masih ada yang mau ditanyain nggak? Ada nih Pak, mungkin pertanyaan terakhir dari kita. Mungkin jika teman-teman yang ada di forum live YouTube ini tanyakan kepada Bapak Rezi, boleh nih tulis di kolom chatnya, itu bisa. Boleh banget ya teman-teman. Dengan Bapak nih udah berkarir di dunia perbankan itu selama 7,5 tahun gitu Pak, dengan gaji yang mungkin bisa dibilang mencukupi gitu Pak, dengan fasilitas yang dikasih, asuransi yang dikasih. Nah, kenapa sih Bapak lebih memilih keputusan terakhir Bapak lebih memilih menjadi dosen sekarang gitu Pak, dibandingkan melanjutkan di dunia perbankan itu Pak? Oke, menarik. I will answer with I have a purpose gitu ya. Aku punya tujuan gitu. Karena tadi balik lagi, karena aku punya purpose, aku planning sesuatu gitu loh. Jadi kan tadi cerita awal kan aku bilangnya bahwa awalnya sih sebenarnya aku pengennya jadi belajar, bekerja itu untuk belajar. Bekerja untuk belajar gitu ya. Belajar apa? Belajar leadership, belajar mentality, belajar ownership, kepunyaan kita, bagaimana sih kita di lingkup organisasi gitu ya, seperti apa. Belajar juga gimana kita menjadi seorang bawahan gitu ya. Nah, niatku itu di awal, makanya itu yang punya niatku awal gitu ya. Jadi selama itu aku punya planning bahwa di titik tertentu gue harus sekolah dulu gitu. Jadi pada saat aku sekolah tuh, pada saat aku juga masih kerja sebenarnya gitu. Aku masih kerja, aku sekolah gitu. Jadi aku decision, oke, anak baru lahir, kayaknya ini timing yang tepat nih gitu ya. Gue kalkulasi, oke, sekolah habis segini segala macam, waktunya habis atau enggak gitu ya segala macam. Oke, udah take lah, gue sekolah nih gitu. Sekolah. Nah, dari sekolah itu sambil merencanakan after ini gue harus ngapain nih gitu. After ini apa yang harus gue lakuin ya gitu. Oh, ternyata di kantor pusat juga aku punya punya sering dipanggil untuk sharing atau untuk ngajar di corporate university-nya, di corporate university. Aku sering untuk ngajar teman-teman teller, ngajar teman-teman customer service gitu ya. Itu punya ketertarikan, oh ternyata enak juga nih ya. Sharing seperti ini, kita punya sesuatu terus kita sharing, kita delivering segala macam. Ada hal yang lain yang punya makna yang lain gitu ya dari sisi itu. Nah, dari situlah muncul keinginan, wah gimana ya kalau gua trial, gua stop di sini, lanjutin di karir educational gitu ya, untuk fokus untuk di educational. Jadi ini industri yang jauh berbeda ya. Industri yang jauh berbeda di banking sama di educational gitu ya. Ini jelas jauh berbeda banget sih secara operasional, secara segala macam itu jauh berbeda. Kita punya kemandirian di sini, harus punya independensi dan segala macam, itu yang kita punya kebebasan di sini. Nah, itu yang aku coba trial gitu ya. Aku coba trial untuk decision, oke, aku stop di sini gitu ya. Udah cukup. Udah tahu bagaimana rasanya di posisi A, B, C, D dengan salary A, B, C, D gitu ya. Udah sampai ngerasain sempat sekian dan segala macamnya gitu ya. Nah, ini waktunya nih, ini timingnya gitu ya, untuk beralih ke purpose yang lain gitu ya. Atau beralih ke
getting bener menjadi fokus utamanya di tujuanku yang dulu tuh seperti apa gitu. Jadi aku masuk ke situ lagi gitu. So itulah yang aku putuskan. Terlebih soal keluarga, soal prinsipal gitu ya. Ya mungkin teman-teman tahu lah ya seperti apa gitu ya. Nah, aku nggak mau singgung di sini, tapi ya itu menjadikan keputusan yang pribadi ya, kan ranahnya pribadi. Aku nggak bisa mentidakkan ke seseorang gitu, tidak, atau mengiyakan juga nggak kan gitu loh ya. Jadi all decision ada di kalian kan gitu ya. Kalian, makanya aku bilang kan, kalian harus punya purpose gitu kan. Jadi kalau di sini ngomonginnya ya bukan hanya di BK Cup ini sebenarnya, tapi all of your career ya harus punya purpose gitu loh. Nah, makanya di sini aku punya purpose gitu loh. Jadi di purpose-ku dalam beberapa tahun ke depan aku udah punya tujuan harus ngapain gitu ya. Nah, after it aku nggak tahu gitu ya. Jadi mungkin dalam perjalanan waktu akan juga berubah gitu ya. Apakah seperti apa segala macam juga aku belum tahu. Tapi ya jelas jalanin walaupun dengan kondisi yang jauh berbeda gitu ya, secara finansial jelas ya, mungkin teman-teman tahu lah ya bagaimana penerimaan pendidik gitu ya di Indonesia seperti apa, kan sama-sama tahu lah ya seperti apa dibanding dengan beberapa industri yang berbeda. Tapi itu pilihan, kembali itu pilihan itu untuk dijalani. Itu paling yang bisa aku jawab. Oke, sangat menarik nih pembahasan kali ini. Ya, Agnia ya. Gimana? Udah ada gambaran sih? Insya Allah ada. Nah Pak, sebagai penutup ya, karena melihat waktu juga ya, ada nggak sih wejangan untuk kita teman-teman yang baru lulus gitu, untuk menghadapi dunia pekerjaan? Oke. Kalau wejangan, janganlah. Aku juga belum cukup tua untuk memberi wejangan ya. Tapi lebih ke suggest lah ya, bagaimana menyarankan gitu ya. Atau setidaknya apa ya, membasa-basikan lah ya. Membasa-basikan, karena aku juga bukan guru dari segala guru gitu ya. Kalian yang menjalaninya. Ketika menapaki karir pertama kali, yang harus kalian tetapkan itu yang pertama, kalian pengen ngapain gitu. Kembali gitu, purpose-nya dulu, tujuannya dulu. Kalian harus meletakkan tujuan kalian mau ngapain. Gua mau bahagiain orang tua gua, jelas gitu ya. Gua mau dapat 1M pertama di umur 21, silahkan gitu ya. Gua mau apapun yang itu, silahkan. Intinya tujuannya dulu tetapkan. Kedua, prepare gitu ya. Jelas kalau udah punya tujuannya, kamu harus mempersiapkan gitu. Mempersiapkan untuk bisa capai tujuanmu. Jadi kalau kamu nggak siapin, contoh nih, gue pengen bekerja di oil and gas misalnya, atau di Pertamina misalkan. Gue pengen nih banget nih kerja di Pertamina gitu ya. Kerja di Pertamina, gimana caranya gue harus pengen kerja di Pertamina gitu. Nah pertanyaanku, apa yang udah disiapin dirimu untuk masuk ke Pertamina? Gitu ya. CV-mu udah cukup menarik atau belum? IP kamu udah cukup bagus atau enggak? Looks-mu udah cukup baik atau enggak? Wawasanmu seperti apa? Bagaimana teknologi skills-mu seperti apa? Gitu loh. Itu penting gitu ya. Makanya semua hal harus dipersiapin gitu. Jadi kalau ini kebanyakan fresh graduate, sorry ya. Kebanyakan fresh graduate itu nggak bisa soal Excel. Padahal di dunia pekerjaan, lu akan dihadapin soal bagaimana lu bikin report lewat Excel gitu. As simple as that. Ya. Itu berbahaya loh. Serius, berbahaya itu. Jadi kalau kamu nggak tahu cara nge-zoom-in, cara nge-average, cara nge-hyperlink, cara nge-add replace, cara bikin histogram, ngarahin segala macam di Excel nggak bisa, ceker, sudah selesai lah. Memang itu skills pertama yang setidaknya kalian harus dapat, karena all Exceling walaupun sekarang punya support bantuan yang lain, tapi tetap Excel tuh masih important sih menurutku ya.
Itu masih menjadi yang pertama, masih penting untuk kita pelajari gitu. Terus presentation skills juga jelas penting, dan communication skills itu jelas. Jadi berlatihlah soal ngomong di depan cermin gitu. Artinya kalau mau interviewingnya bagus, kalau ditanya kamu mau gaji berapa, jadi nggak langsung jawab gua mau gaji 10 juta, nggak kayak gitu. Tapi ya kamu bisa bertutur kata sampai kamu menuju ke angka tertentu gitu. Ya, banyak lah tipsnya di TikTok lah, nggak perlu aku sampaikan ya. Tapi kebanyakan kan hanya kiasan ya. Tapi itu akan bisa dimulai dengan praktek gitu. Nah, itu akan bisa dimulai dengan latihan gitu. Makanya kalau yang dengan skillsnya yang pas-pasan, ya lo upgrade dong. Nggak mungkin dong lo nggak upgrade gitu loh. Ya, kamu bisa belajar di YouTube, kamu bisa belajar di Coursera, kamu bisa belajar di My Academy atau U Academy dan segala macamnya, banyak hal kamu bisa pelajari. Itu nggak ada waktu telat menurutku ya untuk saat ini. Dan paling penting skills yang kedua yang harus kamu siapin juga soal bagaimana teman-teman ini kalau mau masuk ke teknologi company, teman-teman belajar juga soal coding and design gitu ya. Coding and design ini jelas harus menjadi skills inti gitu di dunia saat ini ya. Itu jangan ya, semua orang harus punya skills itulah ya, setidaknya harus punya skill itu. Setidaknya desain bagus, presentation skills juga bagus. Jadi kalau presentation skills yang masih buruk-buruk di kelas-kelas gitu ya, masih disuruh presentasi yang ditampilin itu bukan kan namanya PowerPoint ya, tapi yang ditampilin malah WordPoint gitu ya. Jadi word-nya semua ditempelin ke situ gitu. Nah, ini kan something wrong gitu ya. Jadi kamu harus bisa bagaimana bisa delivery sesuatu itu dengan baik gitu. Mungkin itu Ndri ya, sama Rafli yang bisa aku sampaikan. Oke, berarti ini tuh berarti ini tuh tetap self development ya Pak, karena ketika kita pengen di perbankan ya. Terus karena lihat dari beberapa contoh yang Bapak sebutin juga, tenaga kerja manusia udah mulai diganti, apalagi sekarang fintech yang sudah makin banyak gitu ya Pak. Makasih banget ya Pak untuk ilmunya, sangat menarik gitu ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak, Fli? Udah sih. Terima kasih banyak gitu Pak, udah memberikan masukan buat gambaran buat nantinya Rafli melanjutkan karir Rafli gitu setelahnya. Sama-sama, terima kasih banyak udah diundang. Kesempatan yang baik ya, kesempatan yang baik lah ya menurutku bagiku. Walaupun banyak hal mungkin ya, kalau yang jeleknya buang aja gitu ya, nggak perlu didengerin, atau ada yang bagusnya ya silakan ditimbang-timbang, tapi jangan diterima juga karena berbahaya kalau kamu terima. Kalau kamu terima berarti kamu nggak mikir gitu loh, serius. Ya, jadi sesuatu ini kalau kamu dapat motivation gitu ya, terus kamu telan mentah-mentah, ya, berarti kamu nggak mikir gitu. Itu something wrong gitu juga gitu. Ya gitu deh. Oke, thank you banget ya teman-teman ya. Makasih banyak ya Pak. Apalagi sobat manajemen yang sebentar lagi ada jadi fresh graduate, pastinya apa yang disampaikan sama Pak Rezi ini udah sangat bermanfaat ya untuk membuka wawasan tentang karir kita, apalagi di dunia perbankan gitu ya. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Ya, aku pamit ya. Makasih banyak Agni, Rafli, Indri udah diundang, dan teman-teman di belakang nih. Ada Isan mungkin ya, Argil juga ada nggak? Ada teman-teman Iman yang lainnya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu dan sehat-sehat selalu ya. Oke. Yuk, salam. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Ya, terima banyak Pak. Ya, oke. Ya, sobat manajemen semua, nggak kerasa ini kita udah ada di penghujung acara. Makasih buat sobat manajemen semua yang sudah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Nggak lupa kita juga mau ngucapin makasih buat siapa nih, Fri? Nah, kita juga ingin mengucapkan terima kasih buat Pojok Sharing yang telah mensupport kegiatan kita, yaitu Mantap,
Manajemen Talk and Podcast dari awal hingga akhir. Nah, kalian jangan lupa nih follow juga Instagram Pojok Sharing, yaitu pojok.sharing. Sobat manajemen semua, jangan lupa dengerin Mantap episode selanjutnya. Aku Salsa Agnia dan partner aku Rafli Medika. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. See you guys.